Shalom. Shalom. Nah, gimana nih adik-adik kabarnya semuanya? Kabar adik-adik pasti sangat luar biasa dan baik-baik saja dan sehat-sehat saja kan? Ya nih, pasti tentunya. Pasti pada sehat. Nah, adik-adik jangan lupa nih buat pakai masker, terus selalu cuci tangan setiap hari ya, supaya kita itu terhindar dari virus corona. Supaya kita juga tetap sehat selalu. Tuhan begitu sangat mengasihi setiap kami. Mari kita pujikan Laskar Kristus. Kami selalu mengucap syukur Bapa atas kasih setiamu Tuhan. Dan Tuhan, untuk sekarang ini kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu secara online ini Tuhan, supaya bisa berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kiranya nanti firman yang kami dengar dapat tertanam, tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Bapa. Sertai kami selalu Tuhan, berkat kami selalu. Hanya dalam nama kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, untuk sekarang kita akan pujikan Mau Cinta Yesus. Tahu kan adik-adik lagunya? Pasti tahu. Mari kita pujikan. Mari kita sama-sama pujikan Mau Cinta Yesus.
mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Sugeng. Hai, halo anak-anak kami, anak-anak yang tercinta, yang disayang oleh Tuhan Yesus. Gini ya, maaf ya, ini saya lepas dulu ya, masker saya biar agak bebas ya anak-anak ya. Oke. Selamat pagi, salam anak-anak kami di sekolah minggu CPR, sekolah minggu Wates yang tercinta, sekolah minggu jam gitu yang di sana yang tercinta, semua adalah disayang Tuhan. Anak-anak sebaliknya, anak-anak semua sayang Tuhan kan? Sayang orang tua kan? Sayang adik kan yang punya adik? Oke, di hari Minggu tanggal berapa ini? Tanggal 30 Agustus 2020. Kita tetap sehat ya adik-adik semua ya. Puji Tuhan, kita sangat hebat, sangat kuat walaupun dalam kondisi sekarang ini masih dalam keadaan situasi COVID-19 tapi tidak menjadi suatu masalah. Kita tetap ikut Tuhan untuk selama-lamanya. Oke, tetap sehat ya semuanya ya. Puji Tuhan. Marilah anak sekolah minggu, kita walaupun masih kecil tidak masalah. Bagi yang sudah agak di SD atau apa, tidak masalah, semua ikut sekolah minggu. Mari kita siapkan Alkitab kita. Mari kita siapkan lagu-lagu kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Allah. Ada yang tidak bisa atau belum bisa membaca Alkitab, bisa Alkitabnya dibacakan oleh kakak atau ibu atau yang adik-adik bisa untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam hal ini firman Tuhan yang akan kita ambilkan adalah adik-adik dengarkan topiknya ya, atau judulnya dalam Alkitab itu perikopnya adalah dari ayat dalam firman Allah Keluaran pasal 3 ayat 14b. Aku adalah aku yang mengutus aku untuk kamu. Begitu topiknya. Nah, marilah sebelum kita mulai dalam pembelajaran sekolah minggu ini, adik-adik sekolah minggu yang di pagi yang indah ini, jam 7 ini, kita berdoa kepada Tuhan lebih dulu agar kita tetap diberkati oleh Tuhan dan sehat-sehat. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik berdoa di sana ya, di sekolah minggu CPR, Klepu, Wates, dan Jam Bedul. Berdoa di tempatnya masing-masing. Dan Mas Basuki atau Kak Basuki berdoa di sini ya. Mari kita berdoa menghadap kepada Tuhan. Oke, berdoa mulai. Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kasih dan Maha Penyayang dan Maha Segalanya untuk kami semuanya, terutama untuk anak-anak yang ada di tempat masing-masing, sekolah minggu Wates dan minggu Jam Kidul dan sekolah minggu Klepu, sekolah minggu itu semua sehat dan diberkati oleh Tuhan, dan semua tetap cinta dan sayang kepada Tuhan. Dan demikian juga Tuhan lebih dulu mengasihi dan menyayangi pada anak kami semua dan keluarga kami semuanya. Tuhan, pada sekolah minggu di bulan Agustus ini jatuh pada tanggal 30 dengan keadaan yang baik, berkatilah Tuhan dari awal hingga akhir nanti. Apa yang menjadi firman-Mu yang kami sampaikan ini adalah berguna bagi anak-anak kami, berguna bagi orang tua kami, berguna bagi kami semuanya, dan berguna bagi untuk masyarakat dan sekitarnya. Tuhan, hanya kekuatan iman kami, kekuatan fisik kami adalah dari yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sepenuhnya kami selalu bersandar dan semuanya itu Tuhan yang melindungi segala-galanya. Tuhan, walaupun sekarang ini masih ada beberapa masa-masa COVID ya Tuhan, COVID-19 ini, tolong ya Tuhan sehingga bisa segera sirna dan negara kami, Indonesia ini atau di sekitar kami ini, lingkungan kami terbebas dari segala penyakit apapun. Hanya Tuhanlah yang menolong semuanya itu, yang Tuhan yang tahu segala rencana Tuhan adalah baik dan indah untuk kami semuanya. Tuhan, demikian doa kami yang sekadar tidak sempurna ini kami serahkan pada Tuhan Yesus kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang kami cintai, begini. Sebelum kita melangkah pada
cerita fokus Allah menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan yang diinginkan jadi rencana Tuhan. Gini, ada suatu keluarga yang sangat papa atau miskin, gitu. Namanya keluarga Teras. Punya anak-anak, yaitu Ana dan Ani. Itu kembar. Lahirnya ya mesti ada yang tidak sekaligus dua keluar bareng, kan enggak, satu-satu. Yang keluar pertama adalah Ana, yang kedua adalah Ani. Jadi Ana dan Ani. Namun adik-adik, Ibu Teras dan keluarganya sedang ada yang sakit. Sakit apa? Ya tidak enak toh. Siapa yang adik-adik pengen sakit? Gak ada kan? Gak ada yang sakit, gak ada yang pengen lesu, gak tetap sepakatlah. Ibu Teras bilang, aduh gimana ya ini, bapaknya sedang sakit, aku harus bagaimana? Adik-adik mendengar cerita itu, waduh gimana ya? BPJS gak punya, gak bisa setor dan sebagainya, padahal kita jauh dari kota, terus uang pas-pasan, bagaimana untuk membelikan obat resep ini ya? Ibu Teres memanggil anaknya keduanya, Ana sini, Ana sini, duduk sini Ana, duduk sini ya, di sebelah kanan ini. Terus Ani, ayo kamu jangan tulang saja, di sini duduk di sebelah kirinya. Ana dan Ani, bagaimana solusinya ya? Ini bapak sedang sakit, ini ada resep yang harus diambil. Ya bu, gimana uangnya? Cari kemana? Apa itu punya simpanan? Ya ibu di sana itu di Sor Amin itu ada uang sedikit untuk mengambil resep, enggak cukup ya anak-anak ya. Oke, anak dan Ani berpikir anak-anak gimana ya akan diambil po enggak? Dananya cuma segitu, dihitung anak-anak. Toh, nih, kok cuma segini? 5.000, ini 2.000, terus ini 10.000. Loh, kok cuma ada 20.000? Cukup enggak? Padahal catatannya resepnya ini adalah Pak anak, itu banyak, tapi uangnya sedikit. Nah, apa yang dipikirkan mereka? Mengeluh sejenak, bilang, gimana anak ini, adik saya berangkat ya. Hei, anak dan ini, kamu jangan berpikir panjang, ini obat lagi diperlukan oleh ayam yang sedang menderita sakit. Semua bingung, Iya bu, saya tunaikan, saya cepat-cepat ya pergi ke apotek untuk mengambil obatnya. Terus berdua goncengan pakai sepeda itu, sepeda ontel bukan kendaraan ya, karena keluarganya kan ada pas-pasan belum punya kendaraan. Berangkat ke gos gitu kan, gos sampai di apotek itu banyak orang. Anak bilang, mana Ani? Itu banyak orang, saya takut. Ani bilang, jangan takut, Tuhan sangat melindungi kita ya, Tuhan sangat menyayangi kita. Oke, yaudah, yuk nembung kepada kita. Terus anak yang lebih dulu ya, Ani mending duduk di tempat itu bersama dengan orang-orang yang mengambil obatnya. Bilang anak kepada petugas apotek, Mbak, iki aku njuk tulung obat iki Mbak, tak ambil resepnya harus bayar berapa? Bayar pinten ji? Bahasanya kan kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Jawa dan sebagainya kan bebas. Oh iya nak, saya koreksi dulu ya, saya analisa dulu obatnya ini saya tinggalkan dulu. Wadah banyak orang-orang yang di situ ramai sekali, tapi tenang. Oh anak kamu anak kan? Iya. Dari keluarga? Iya betul. Gini, mana uangnya? Uang kamu mana? Ini. Loh, kok cuma segitu uangnya? 20.000? Apa cukup? Enggak cukup. Bingung anak. Terus manggil Ani, adik sini. Gimana Ani? Ini diutus ibu kok uangnya enggak cukup ya? Nah berapa bukunya? Oh iya saya lupa, enggak bilang tadi mbak yang jaga apotek itu, enggak bilang berapa coba tidak cukup. Nah, terus tanya lagi, Mbak gimana obatnya berapa?
saya kembali dulu ke rumah, matur sama keluarga saya, ibu saya, terus pulang. Pulang berdua itu pakai sepeda lagi sampai di rumah. Nah, tapi Tuhan adalah Maha Kasih, Tuhan Maha Penyayang, dan Tuhan penolong ada di semuanya. Nah, terus ada seorang perempuan yang sangat baik hati, wajahnya keibuan, pakai jilbab, ya komplit, terus pakai kacamata dan sebagainya. Tapi identitasnya tidak diketahui. Itu guru, apa itu dosen, apa itu pedagang atau pengusaha apotek, tidak bertanya. Itu ibu yang pakai jilbab komplit itu pasti agamanya apa? Islam, ya Muslim ternyata. Nah, tanya kepada petugas apotek tadi, Mbak, mana resepnya yang itu adik yang datang kemarin tadi berapa? Ya, terus bilang petugas apoteknya, oh Bu, ini 150.000. Oh ya udah, kasihan anak-anaknya ya, kembali ke sana keluarganya, semoga keluarganya bisa memenuhi. Oh ya, nggak usah gini aja Mbak, uang saya tutup, uang saya yang bayar Mbak, karena tahu tadi anaknya cuma bayar 20.000. Mungkin di sana keluarganya juga pas-pasan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolong kita semuanya untuk semuanya. Jangan membeda-bedakan itu apa, siapa, golongannya apa. Tidak usah Mbak, biar aku yang membayar atau dibayar. So, ini Mbak, ambilkan tas dan dibayar. Oh ya Bu, terima kasih. Nah, yaudah, nanti kalau uang anak-anak kembali sini nanti langsung berikan obatnya. Gak usah Mbak, jangan bilang kalau yang menolong namanya ini dari mana pekerjaannya. Gak usah, saya ikhlas lahir dan batin, ikhlas ya kalah. Terus bahasanya disangkan begitu, udah cukup. Nah, berdua anak dan ani bilang sama ibu, matur sama ibu, Bu, pun kalau estok ke dawuh panjenengan, pun kalau estok pun lebih. Tapi kenyataannya resepnya 150.000 Bu, kata petugasnya itu toko obat. Namun lah gimana, yaudah bilang aja ditebus separuh aja, ini uangnya digedepi 75.000 ya, tebus separuh boleh enggak? Yes. Ya Bu, dengan lentrek pergi saling sambil mengayun ini. Wes Anis yang ngarep genti sing ngceke ya, berdua ke kota lagi. Pas datang pitet standar ke jelek. Banyak orang lagi ya Nana. Terus bilang, nah gak serontok, Mbak ini uangnya berhubung ibu saya keadaannya demikian, bapak sedang sakit dan segera untuk dipotong, dan ini uangnya baru 75, yang 75.000 Mbak saya genapi di lain hari. Terus mbaknya, udah bisa dengan gayanya yang seperti itu. Oh gimana ya Bu, ya Mbak, gimana nanti saya ditukar ibu, uang loro nangis. Nah, terus mbaknya, ya sudah ya nak ya, sini anak yang manis di sini, kamu kembar toh? Iya. Nah di sini, dah ini obatnya, uang kamu kembalikan sama ibu, uang obatnya dibawa. Oh gitu Mbak, saya terima kasih ya, Tuhan selalu memberkati GPU. Nah gitu. Iya nak, hati-hati kalau pulang dengan selamat ya, berdoa, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Nah siapa Mbak yang tadi membayar? Pokoknya kamu pulang aja, obat dibawa, uang dibawa pulang. Itu pulang sama mantu ibunya. Bu, ini uangnya masih utuh. Ya, ini obatnya sudah lengkap. Nah dari mana kamu bisa? Nggak tahu Bu, siapa yang menolong di sana, saya nggak tahu. Tahu-tahunya itu petugas kesehatan atau petugas apotek memberikan obat ini kepada saya dan Ani, diberikan kepada keluarga kita. Ya sudah nak, mari kita berdoa kepada Tuhan, semoga obat ini cepat memberikan kesembuhan dari tangan Tuhan melalui orang yang berbelas kasihan kepada kita semua, walaupun beda agama, walaupun beda. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, bernyanyi anak-anak. Nah, itu ceritanya. Sekarang lain, berbeda dengan ceritanya ini. Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Siapa yang diberi hak dan dipercaya oleh Tuhan untuk
menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sesuai dalam perikop tadi, Keluaran 3 ayat 14b. Nah, bisa diulang dibaca. Oke ya. Terus begini, Tuhan mempunyai rencana yang baik, ingin berbelas kasihan dan ingin menolong dan ingin melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namun Musa mendengar kata-kata dan mendengar hal-hal semua itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mendengar, Tuhan, apakah saya mampu, apakah saya bisa untuk memimpin, mengelola dan melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir? Saya orang yang bodoh, tidak punya apa dan tidak punya kekuatan. Jangan takut, aku akan menolong kalian semuanya. Musa berpikir, siapa Musa? Ayo, siapa yang ingat? Musa itu mertuanya siapa namanya? Ayo, namanya, ayo, siapa? Ya dalam Alkitab. Gitu. Dari mana? Tempatnya di mana? Gak tahu. Nah, kalian tempatnya di jam itu, tapi di pinggir gunung Horeb. Terus mereka bangsa Israel tetap menderita di bangsa Mesir itu. Nah, dia berpikir, apakah saya mampu? Apakah saya mampu? Padahal Musa itu akan melakukan perintah Tuhan itu, ya karena itu banyak sekali permasalahan, banyak sekali masalah, banyak tantangan, banyak rintangan yang akan dihadapi oleh Musa. Satu, apa? Ayo, Musa harus berhadapan dengan Raja Firaun yang keras kepala, yang suka menjajah, yang tidak berbelas kasihan, yang kejam dan otoriter atas kekuasaan dirinya kepada bangsa Israel. Dibedakan anak bangsa Mesir demikian, dikasih bangsa Israel sangat ditindas. Yang kedua yang dihadapi oleh Musa, apa? Dengan bangsa Israel itu sendiri yang menderita, yang kekurangan, ada yang menangis, ada yang begini, pakaian compang caping, tidak berpakaian seperti anak-anak sekarang. Walaupun masa Covid semuanya baik-baik saja, gitu. Dia lihat bajunya bagus-bagus, sandalnya bagus-bagus. Tapi orang Israel menderita sekali. Ya, itu. Yang kedua, bangsa Mesir yang dilakukan, yang dipimpin Raja Firaun berprasangka dan menginisiatif, tidak mungkin dia akan melepaskan bangsa Israel dari keluar dari Mesir. Karena apa? Ia tidak ikhlas dan tidak rela kalau bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa sebabnya? Tenaga, waktu, uang dan sebagainya sangat dibutuhkan oleh bangsa Mesir. Tenaga untuk membangun kotanya, tenaga untuk membangun desanya, tenaga untuk membangun pekerjaannya. Kalau bangsa Israel lewat, keluar, bagaimana? Tidak ikhlas. Itu yang dihadapi. Yang ketiga, Musa merasakan, apakah saya mampu ya menghadapi bangsa Mesir seperti itu? Yang kedua, harus memikirkan rakyat bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Tapi Musa tetap bersikeras akan dilakukan semua itu. Dia berperasaan, Tuhan, apakah saya? Apakah Tuhan? Tetapi Tuhan menolongnya. Jangan takut, berikanlah, wartakanlah pada bangsa Israel. Nenek moyangmu akan menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah yang direncanakan Tuhan, tanah yang direncanakan oleh semuanya itu untuk kehidupan bangsa Israel, untuk kesejahteraan bangsa Israel dan sebagainya. Oke, nah, itulah Musa yang baik hati. Tuhan tetap memberikan kepada Musa. Musa
sangat merendahkan diri, sangat takut, dan sangat-sangat dia merasakan tidak mampu. Jangan khawatir Musa, Allahmu, nenek moyangmu, Allah ayahmu, Allah Yakub, Allah Ishak. Saya ulang, ayah Allah ayahmu, Allah Ishak, Allah Yakub, nenek moyang kalian akan menolong kalian. Namun sebenarnya Musa itu sebenarnya juga takut. Sampai akan membuka tali kasutnya pun dia merasakan takut dan tidak berani. Ya kan? Namun sebelum itu Musa melihat Tuhan dengan jelas. Di semak-semak berduri, semak belukar ada api yang besar, merah merona. Tetapi anehnya di situ tidak terbakar semua belukar itu. Muncullah suara malaikat Tuhan. Musa takut. Suara itu ngedek. Takut konceng ke. Tali kasut nanti anak-anak. Jumlah apa ya? Jubah itu tali jubah, konceng juga kan. Dengan suara rindik banget, lemah banget karena takutnya. Ya Allah. Jangan takut Musa. Terus dia tetap melakukan, Tuhan akan, Allahmu akan menolong engkau keluar dari tanah Mesir. Mana mungkin saya bisa, mana mungkin saya mampu tuh. Allah tetap bilang, Allah ayahmu, Allah Ishak, Allah Yakub akan menolong nenekmu. Berangkatlah. Mereka terus menundukkan diri bersimpuh. Talinya dibuka dengan duduk dan duduk manis. Aduh, iya iki caranya ngomong iya. Nah, itu terus dek membuka aku. Masih di apa bayang-bayang itu. Wah, Tuhan tetap akhirnya Musa dibilang Tuhan, Musa cepat berangkatlah sekarang, keluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir dan pergilah keluar dari Mesir itu ke tanah yang dijanjikan oleh aku, tanah Kanaan. Akhirnya Musa berangkat. Nah, itulah anak-anak, kalian kalau diperintah atau disuruh oleh orang tua atau siapa atau guru atau apa, laksanakan. Jangan menggerutu. Laksanakan dengan kasih, laksanakan dengan cinta, laksanakan tanggung jawab kalian. Anak-anak akan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik, anak yang bijaksana, akan meneruskan generasi penerus agama, yaitu agama kita, mengikut Kristus untuk selama-lamanya. Dan untuk bangsa yang besar, bangsa kita, bangsa Indonesia ini lepas dari penderitaan. Siapa yang ingin menderita? Tidak ada kan? Besok anak-anak kalian ingin pasti dan jadi anak yang besar, berguna bagi nusa dan bangsa, agama dan keluarga dan penerus gereja untuk kita semua. Oke anak-anak, jelas semuanya? Siapa yang ingin tanya? Dari kisah Musa ini tadi, boleh Mas Basuki. Ayo anak-anak sekolah minggu Wates, gimana? Ada yang bertanya enggak? Oh udah baik-baik, ya udah jelas. Sekolah minggu jam kidul? Enggak ada, yaudah enggak apa-apa, udah jelas semua. Sekolah minggu ceper? Oh iya, pintar-pintar semuanya. Oke ya, selamat semuanya untuk beribadah dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan apabila cerita ini Mas Basuki ada kekurangan dan ada kesalahan, ya tidak lain dan tidak bukan, saya pribadi mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kalian tetap sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik, ini tiba waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan. Nah untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Bersyukur.
persembahan ini di dalam doa yang sekaligus nanti akan kita doa penutup juga yang akan diaturkan oleh Mbak Novita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, pada saat ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan. Tuhan begitu baik, Tuhan sangat teramat baik. Kasih-Mu begitu luar biasa Tuhan kepada setiap kami. Kami berdoa buat persembahan Tuhan, kami yang memberikan persembahan ini Tuhan berkati kami. Biarkan persembahan ini memperbesar kerajaan Engkau Tuhan. Kasih-Mu begitu sangat kami banggakan, dan Engkau adalah Tuhan Raja kami, penolong kami, Engkau Tuhan yang selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang Tuhan, berkati kami, tutup bungkus dan kuasa darah Engkau. Ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Haleluya, amin. Nah, ya ampun, udah gak kerasa nih ibadah online ini udah mau selesai. Nah, untuk itu kita akan menutup ibadah kali ini dengan memujikan lagu Yesus Sayang Padaku. Ini lagu favorit adik-adik pasti semuanya. Terima kasih. Ya, tetap jaga kesehatan. Dadah.